Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang prinsip didaktik, metodik pembelajaran kelas rangkap yang ideal. Baik, langsung saja ke pemateri pertama, yaitu yang disampaikan oleh saya sendiri. Prinsip didaktik, metodik, dan prosedur dasar pembelajaran kelas rangkap. Nah, kata didaktik itu berasal dari bahasa Latin didasco atau didascien, yang berarti saya mengajar. Dan secara populer, didaktik diartikan sebagai ilmu mengajar atau pengetahuan tentang bagaimana mengajar. Sedangkan metodik berasal dari bahasa Latin, yaitu methodos, yang artinya jalan, dan secara populer diartikan sebagai cara atau strategi mengajar. Ilmu mengajar atau didaktik berkenaan dengan bagaimana menerapkan teori dan konsep psikologis, sosiologis, komunikasi, dan ilmu lain yang sesuai dalam upaya membimbing dan menciptakan situasi belajar. Nah, jadi didaktik sebenarnya merupakan ilmu terapan atau ilmu pendidikan praktis. Selanjutnya, mengawali dan mengakhiri pelajaran. Yang pertama, mengawali pelajaran merupakan kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk mempersiapkan mental dan menimbulkan perhatian siswa. Contoh, guru, selamat pagi anak-anak. Murid menjawab serempak, selamat pagi Bu Guru. Dalam membuka pelajaran, terdapat 4 hal pokok yang harus dilakukan oleh seorang guru, yaitu yang pertama menarik perhatian murid, yang kedua menimbulkan motivasi, yang ketiga memberi acuan belajar, dan yang terakhir membuat kaitan atau jalinan konseptual. Yang kedua, mengakhiri pelajaran. Mengakhiri pelajaran atau menutup pelajaran sama pentingnya dengan membuka pelajaran. Dalam rangka menutup pelajaran, sebaiknya dilakukan secara bersama-sama di mana murid semua kelas yang dirangkap hadir dalam satu ruangan atau satu tempat. Dalam rangka menutup pelajaran, terdapat tiga kegiatan pokok yang sebaiknya kita lakukan, yaitu yang pertama meninjau kembali, yang kedua mengadakan evaluasi penghiasan murid, yang terakhir memberikan tindak lanjut. Selanjutnya, belajar aktif dan membiasakan belajar mandiri. Hakikat belajar adalah berubah. Perubahan yang terjadi berlangsung dalam diri individu murid sebagai pembelajar. Perubahan ini berkenaan dengan pengetahuan, nilai, dan sikap, keterampilan, dan kebiasaan belajar. Proses pembelajaran yang manusiawi adalah proses yang memungkinkan murid belajar mandiri. Untuk mengembangkan murid sebagai pembelajaran yang aktif, guru PKR perlu menguasai beberapa keterampilan sebagai berikut. Yang pertama, membimbing diskusi kelompok, dan yang kedua, mengajar kelompok kecil perorangan. Selanjutnya adalah mengadakan variasi. Variasi artinya keanekaragaman. Dalam pembelajaran, keanekaragaman menyangkut gaya belajar, media, sumber, dan pola interaksi serta kegiatan belajar mengajar. Nah, terdapat 3 variasi dalam proses belajar mengajar, yaitu yang pertama ada variasi gaya mengajar. Variasi gaya mengajar adalah pola penampilan guru dalam mengolah dan mengelola rangsangan belajar dan lingkungan belajar yang memungkinkan tumbuhnya dinamakan proses belajar murid. Dalam hal ini, guru harus menguasai keterampilan-keterampilan, yaitu yang pertama, olah suasana. Yang kedua ada perhatian, yang ketiga ada kesenyapan, yang keempat ada kontak pandang terhadap murid, yang kelima ada olah gerak dan mimik, dan yang keenam adalah alih posisi berdiri. Selanjutnya yaitu ada variasi media dan sumber. Media adalah alat dan bahan yang digunakan oleh guru untuk menyampaikan pesan yang dapat berupa ide, informasi, pendapat kepada murid. Jika media yang digunakan guru menarik, maka murid juga akan tertarik dan senang dalam pembelajaran. Yang ketiga yaitu variasi pola interaksi dan kegiatan. Oleh karena itu, pengalaman belajar murid atau learning experience yang baik dan bermakna adalah pengalaman belajar yang dibangun melalui aneka ragam pola interaksi dan kegiatan yang sengaja dikembangkan oleh guru. Selanjutnya yaitu mengelola kelas PKR dengan baik. Kelas PKR memerlukan perhatian lebih dari kelas biasa karena karakteristik pembelajaran dalam PKR jauh lebih beragam daripada di kelas biasa. Namun demikian, tuntutan pedagoginya sama, yaitu iklim kelas yang perlu diciptakan harus memungkinkan murid dengan memanfaatkan waktu belajar secara efektif.
Untuk dapat menciptakan dan memelihara suasana kelas yang memungkinkan optimalnya kualitas, selanjutnya yaitu mengelola kelas PKR dengan baik. Kelas PKR memerlukan perhatian yang lebih dari kelas biasa karena karakteristik pembelajaran dalam PKR jauh lebih beragam daripada di kelas biasa. Namun demikian, terutama pedagogisnya sama, yaitu iklim kelas yang perlu diciptakan harus memungkinkan murid dengan memanfaatkan waktu belajar secara efektif. Untuk dapat menciptakan dan memelihara suasana kelas yang memungkinkan optimalnya kualitas pembelajaran dan keterlibatan murid, perlu pengelolaan kelas atau classroom management yang baik. Untuk itu, guru harus menguasai keterampilan kelas, yaitu yang pertama, menciptakan dan memelihara situasi kelas yang optimal. Situasi kelas yang optimal ditandai oleh tingginya persentase waktu yang digunakan untuk mendorong murid melakukan tugas-tugas dan tingginya persentase yang digunakan oleh murid untuk melibatkan diri dalam interaksi kelas. Yang kedua yaitu mengendalikan kondisi belajar yang optimal. Nah, bila ada murid yang berperilaku menyimpang, janganlah dibiarkan tetapi harus dikendalikan. Karena hakikat belajar mengajar adalah berubah. Jadi, bila Anda melihat adanya perilaku menyimpang, harus segera ubah ke arah perilaku yang baik. Nah, cara mengubah perilaku yang menyimpang yaitu yang pertama ada mengajarkan dan memberi contoh perilaku yang diinginkan atau baik. Yang kedua, menguatkan perilaku yang baik. Yang ketiga, memberi hukuman yang benar dan wajar terhadap perilaku yang menyimpang tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.